Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah kembali ke lantai 72, Shiri memamerkan pedang baru pemberian gurunya pada Kani. Dan Nahen memberitahu sudah saatnya Shiri belajar swordsmanship. Kane berkata dirinya tidak terkejut dengan pedang barunya yang mulia Shiri. Tapi bagaimana bisa Tuan Nahen mendapatkan gargoyle sebesar ini? Dan Nahen memperkenalkan Argol sebagai penjaga gerbang. Chain mengatakan, bukankah ukurannya terlalu besar untuk menjaga kastil Demon King mereka? Tapi Nahen berkata, dia tidak akan menjadi penjaga gerbang kastil. Nahen berkata, bukankah dia sangat cocok untuk menghalangi jalan masuk bagi makhluk kecil sombong, lemah, dan sering mengganggu mereka. Kain mengatakan, Tuan Nahen benar. Bahkan, para manusia itu pasti akan terkejut ketika memasuki portal zone yang dijaga oleh gargoyle besar. Nahen berkata, beruntungnya dia masih bisa berguna. Kalau sampai dia tidak bekerja keras, maka dirinya akan menghancurkannya. Dan Argol berkata, dirinya mengerti. Nahen berkata dirinya mendengar kalau Kane memiliki sesuatu yang ingin dilaporkan padanya. Jadi mari kita pergi ke kantornya dan mendengarkan laporannya. Beberapa saat kemudian, Kane melaporkan jika Dantalion dan Decarabia membuat kontak. Jadi jika saja mereka sampai beraliansi, maka itu akan jadi kesulitan yang besar. Nahen berkata konflik militer langsung tidak mungkin dilakukan saat ini. Jadi mereka tidak bisa tinggal diam begitu saja. Tapi masih ada satu cara yang bisa mereka gunakan. Chain menanyakan apa itu. Dan Nahen berkata, dirinya akan menggoyahkan kekuasaan Dantalion. Tapi Kane berkata, Dantalion bukan Demon King bodoh seperti Andromalius. Nahen berkata, faksi Dantalion ditandai dengan banyaknya merchant. Dan Chain berkata itu benar. Dia percaya bahwa perdagangan adalah kunci mobilitas sosial. Nahen berkata, hal yang paling dihargai oleh para merchant adalah kredit. Jadi bagaimana kalau mereka menghancurkan kredit itu? Bukankah itu akan membuat pondasi Dantalion hancur sendiri? Kane mengatakan, itu benar. Tapi bagaimana bisa? Kredit yang dibangun selama puluhan tahun bisa dihancurkan dalam sekejap. Tapi Nahen berkata dirinya tidak bilang akan menghancurkannya dalam semalam. Nahen berkata, mengajari Shiri dan membangun pondasi setidaknya membutuhkan waktu 5 tahun. Jadi dirinya akan menghancurkan kebijakan komersial Dantalion secara perlahan. Nahen mengatakan, mulai dari sekarang mereka akan menjadi kompetitor mereka. Jadi mereka akan mulai membangun bisnis di lantai 70 sebagai permulaan. Kain menanyakan apakah Tuan Nahen akan memanfaatkan Yang Mulia Sitri lagi. Tapi Nahen berkata dirinya tidak memanfaatkannya. Tapi inilah yang disebut kerjasama. Nahen menanyakan apakah Yang Mulia Sitri akan menerimanya. Dan apakah produk yang akan mereka jual bisa laku? Tapi Nahen berkata, dia tidak perlu khawatir soal itu. Nahen mengatakan dirinya telah menemukan sesuatu yang akan membuat para merchant putus asa. Karena dirinya akan menjual produk yang tidak akan pernah bisa ditemukan di Demon Realm. Sekarang kita berpindah ke kota Soter, kota terluar kerajaan suci, di mana banyak orang yang sedang membicarakan gosip yang sangat hangat. Gosip itu tidak lain adalah menghilangnya para penjaga, termasuk dengan para petualang yang memasuki portal Demon Realm. Bahkan, kejadian ini sudah bukan rahasia lagi. Dane berkata dirinya tidak percaya dengan rumor yang dibesar-besarkan. Bukankah itu hanyalah taktik mereka supaya bisa memonopoli buruan monster? Tapi Luke berkata, tidak mungkin ada api tanpa adanya asap. Eri berkata, bagaimana kalau mereka bergabung dengan para petualang yang akan berangkat untuk memeriksa rumor? Tapi Luke menanyakan, apakah dia yakin? Dane mengatakan kalau Luke tidak perlu khawatir. Bahkan kalaupun mereka dikepung para demon, bukankah mereka sudah sangat berpengalaman untuk kabur dari mereka? Beberapa saat kemudian di portal menuju Demon Realm, tampaknya yang berpikiran sama dengan Dane sangatlah banyak. Bahkan itu lebih mirip seperti penaklukan dungeon skala besar. Pengguna kapak bernama Riku bersama Melissa kemudian menghampiri Dane sambil berkata, apakah dia mau bergabung bersamanya? Kebetulan mereka juga kekurangan orang. Melihat dari lambang itu, Dane yakin kalau mereka adalah petualang peringkat A. Dan Luke berkata dirinya setuju. Bahkan dia bisa membunuh mereka tanpa jejak. Luke berkata tentu saja. Dan Riku berkata anak pintar. Jadi mari kita segera berangkat. Karena ada banyak sekali orang yang sudah berkumpul di sini. Meskipun begitu, beberapa orang yang smart lebih memilih untuk menghindari masuk ke dalam Demon Realm. Karena para petualang yang masuk ke dalam sana masih belum dilaporkan kembali.
Setelah masuk ke dalam Demon Realm, Riku berkata mereka harus selalu waspada, karena mereka tidak akan tahu seberapa licik para demon itu menyerang. Luke berkata kenapa tidak ada penjaga sama sekali. Tapi Riku berkata, mungkin mereka meninggalkan lantai ini, karena katanya Demon Realm itu terbagi menjadi beberapa lantai. Namun, ketika melihat ada seekor monster bertanduk besar, gadis kecil meminta mereka memelankan suaranya, karena sepertinya buruan mereka sedang masuk kemari. Riku mengatakan ini sangat sempurna, karena suku domba jantan itu sedang sendirian. Dan Luke menanyakan, apakah mereka harus menyerangnya sekarang? Akan tetapi, Riku memberitahu kalau dirinya ingin mengambil bagian tanduknya, lalu sisanya bisa mereka ambil. Tapi Luke jelas saja mengatakan, bukankah tanduknya itu yang paling berharga? Melissa mengatakan dia masih muda dan memiliki masa depan yang cerah. Jadi kenapa dia tidak mendengarkan Riku saja dan kembali pulang dengan selamat? Luke berpikir sejak awal dirinya sudah memiliki firasat buruk mereka mengajaknya bergabung. Jadi dirinya tidak ada pilihan lain selain mengalah. Luke mengatakan, baiklah kalau begitu. Tapi dirinya hanya akan membantu saja. Tapi Riku dengan sombongnya berkata dirinya mengajaknya hanya untuk memamerkan kekuatan saja. Namun secara tiba-tiba, sebuah gempa yang sangat dahsyat membuat tubuh para manusia ini kehilangan keseimbangannya. Bahkan Riku hampir saja ikutan meringkuk. Dan yang terkejut jelas saja menanyakan apa yang sedang terjadi. Tapi Luke berkata sepertinya ada yang tidak beres di sini. Jadi mari kita segera kembali. Riku mengatakan domba jantannya pergi gara-gara gempa barusan. Tapi bersamaan dengan itu, sesosok monster menyeramkan datang untuk menyambutnya, sambil menghancurkan kapak besar yang dia banggakan. Argol berkata, akhirnya ketemu juga tikus kecil yang bersembunyi. Dan itu jelas saja membuat Riku dan Melissa sangat terkejut. Riku yang merinding ketakutan jelas saja tidak bisa bergerak selangkah pun, karena dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan gargoyle di sini. Dan Dan menyeret Luke untuk segera kabur dari sini. Melihat Eri yang juga terdiam membisu, Dan jelas saja menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Apakah dia mau ikutan mati bersama dua orang itu? Akan tetapi Eri ketakutan bukan karena gargoyle yang menyerang, melainkan dia sangat terkejut ketika melihat para penjaga yang datang pada mereka. Tentu saja, itu dikarenakan yang ditangkap bersekongkol dengan Komandan Elraza untuk menangkap para manusia dalam kondisi hidup untuk dijadikan produk unggulan. Luke yang masih tidak paham dengan situasi sekarang, jelas saja berpikir, apa yang sebenarnya direncanakan para demon? Bukankah seharusnya demon membunuh para manusia? Beberapa saat setelahnya, Elraza melaporkan bahwa mereka telah menangkap 276 manusia dalam sebulan terakhir, dan mereka disimpan di gudang, dan Siri berkata, banyak sekali. Elraza berkata dirinya mengira lantai 72 tidak memiliki keunggulan apapun. Tapi siapa sangka Tuan Nahen bisa membuatnya menjadi ladang berburu manusia. Nahen berpikir kalau sebenarnya manusia di game ini lebih rendah daripada hama. Jadi dirinya tidak perlu berbelas kasihan, hanya karena dirinya dulu seorang manusia. Elraza juga melaporkan bahwa menarik para penjaga untuk memancing para manusia sangat efektif. Tapi itu membuat penduduk lantai 72 mereka tidak nyaman dengan kehadiran manusia. Nahen berkata tidak bagus jika sentimen publik goyah. Padahal jumlah manusia yang mereka tangkap belakangan ini menurun, dan jumlah manusia yang mereka butuhkan masih banyak. Nahen menanyakan apakah Komandan Elraza bisa melakukan mind manipulation, tapi Elraza berkata, ada banyak yang bisa mengendalikan pikiran manusia. Nahen berkata, kalau begitu itu sangat bagus, karena mereka hanya perlu melakukan sentuhan terakhir, di mana saatnya membuat mereka ingin datang kemari dengan sendirinya. Berpindah ke kota Soter, di mana beberapa petualang meminta supaya serikat membuka portalnya, karena mereka perlu mencari nafkah untuk menghidupi gaya hidup mereka. Seseorang berkata sepertinya dia sungguh sangat ingin pergi ke Demon Realm, dan wanita itu berkata dia adalah petualang rank A+, jadi quest biasa tidak cocok untuknya. Namun tak lama, Luke datang ke serikat sambil meminta bantuan, dan seseorang yang mengenal Luke jelas saja menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi padanya. Luke berkata dirinya baru saja lolos dari Demon Realm, dan orang-orang yang menghilang sebenarnya ditangkap oleh para penjaga yang menghilang bersama para demon. Luke meminta tolong supaya serikat membantunya untuk menyelamatkan Eri dan Dane, karena mereka masih terjebak di sana. Tapi resepsionis berkata dia harus tenang dulu. Mendengar adanya keributan di bawah, Master Serikat Rank S dari kota Soter yaitu Adelbert Glance akhirnya turun tangan sambil menanyakan apakah dia tahu kenapa demon menangkap para manusia. Luke berkata dirinya tidak tahu alasan mereka menculik para manusia, tapi yang jelas orang-orang yang menghilang semuanya ditangkap mereka. Luke menanyakan apakah dia tidak percaya padanya. Bahkan dengan kondisinya yang hampir saja mati,
Adele berkata, wajar saja dirinya tidak percaya, karena dia hanya seorang petualang Rengse. Adele berkata, tidak mungkin petualang seperti dia bisa lolos sendirian. Terlebih lagi cara jantungnya berdetak seperti seseorang yang sedang berbohong. Sambil tertawa kecil, Adele berkata sungguh menarik. Sepertinya ada seseorang yang mengendalikannya. Bahkan dirinya merasakan sesuatu dan bau yang tidak sedap. Adele berkata sepertinya dia sudah terkena mind manipulation dari Demon. Dan Luke berkata, sungguh mengesankan, karena dia bisa langsung mengetahuinya. Luke berkata, wawasannya sungguh luar biasa. Bahkan kemampuan layak untuk menyandang gelar sebagai petualang peringkat S. Jadi sepertinya dirinya harus melawannya dan kabur dari sini. Namun belum sempat Luke mengeluarkan serangan, tubuhnya sudah terpotong-potong duluan. Dan Adele berkata, sayang sekali Rengse seperti dia terlalu lemah untuk melawannya. Adele kemudian meminta Angela memberitahu serikat lainnya untuk tetap menjauhi Demon Realm apapun yang terjadi. Dan Angela mengatakan dirinya mengerti. Adele kemudian mengumumkan jika portal kota Soter akan ditutup sampai pengumuman selanjutnya. Tapi salah satu bawahannya melaporkan situasi darurat. Adele mengatakan agar dia tenang dan melaporkan keadaan darurat apa. Dan bawahannya berkata jika serikat lain telah mengumumkan penyerangan Demon Realm, Aliansi Utara Kastil Dorhon, mereka sedang penuh amarah menyatakan perang kepada para demon brengsek yang telah berani menangkap anggota mereka. Kekaisaran Bismarck atau ibu kota Germanium. Mereka juga mengeluarkan perintah untuk menghabisi para demon busuk itu yang telah meremehkan kekaisaran mereka. Bahkan Kerajaan Suci Felix, ibu kota Balan, juga menyatakan perang penghabisan para demon karena Heavenly God telah menurunkan wahyunya.